Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Nunukan, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua kita yang hadir subuh ini mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai dengan hadis Nabi, man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga, pribadi, masyarakat, Kabupaten Nunukan kalau mau dapat lindungan Allah, maka istiqomahkanlah sholat subuh berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Kita tidak mampu sholat sepanjang malam seperti Nabi Muhammad SAW karena kita lemah, kita banyak aktivitas siang. Kalau kita mau dapat pahalanya, maka istiqomah sholat subuh berjamaah. Saya tidak perlu mengajak jamaah di Nunukan untuk menggiatkan sholat subuh berjamaah karena subuh ini penuh sampai melimpah ruah. Saya pun tidak bisa masuk dari pintu depan, dari belakang tadi. Nggak tahu besok subuh apa begini juga, Allah SWT. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah sholat subuh jangan keluar masjid, duduk zikir. Kalau tidak ada pengajian, baca Quran. Kalau ada pengajian, duduk. Kalau mengantuk, tidur sampai terbit matahari, hatta tatlu asyams. Setelah terbit matahari di Nunukan sholat maghrib jam berapa? 6.15. Jam berapa Pak Imam? 6.17. Pak Imam yang paling pasti. Sampai jam 6.17. Mudah cara mengingatnya. Kalau maghrib di Nunukan 6.30 sampai 6.30. Sekarang waktu maghrib berubah sampai 6.17, berarti kita ngajinya sampai jam 6.17. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Susah mau ngelihat matahari waktu syuruk kapan, lihat aja maghrib. Tapi tidak sama di seluruh daerah, khusus di daerah beberapa kawasan itu memang sama seperti sholat maghrib. Maka sampai jam 6 nanti 17, lalu kemudian kita sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq. Nama waktunya syuruk, nama sholat sunatnya isyraq. Dalil hadisnya hadis hasan, tidak ada ikhtilaf antar ulama. Ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Syaratnya 3, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pahalanya faka'annama kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kita bisa haji dan umrah. Tapi andai tidak bisa, Allah tidak adil, kata orang. Saya tidak punya harta, tidak kaya, tidak punya uang, tidak bisa berangkat haji, bagaimana Pak Ustaz? Jangan berkecil hati. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Kita ngaji sampai jam 6.17. Nanti 6.17 Bapak Ibu sholat sunat isyraq semuanya, tidak berjamaah masing-masing. Ketika Bapak Ibu sedang sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang diam-diam dari belakang. Mudah-mudahan doakan supaya Ustaz Abdul Somad, santri-santri, anak keturunan bisa istiqomah melaksanakan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita kaji subuh ini satu hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi.
Diriwayatkan dari seorang perempuan namanya Aisyah Ummul Mukminin, anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Khudhu nisfa dinakum min Humairah. Ambil setengah agama kamu dari perempuan ini. Kenapa? Karena dialah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau Nabi tidak menikah dengan Aisyah Ummul Mukminin? Siapa yang meriwayatkan hadis tentang Nabi tidur? Siapa yang meriwayatkan hadis tentang Nabi mandi? Siapa yang meriwayatkan hadis tentang Nabi yang bersifat pribadi? Disitulah salah satu hikmah mengapa Nabi menikah dengan perempuan yang cerdas, hafalannya kuat, otaknya, daya tangkapnya, ijtihadnya. Sampai-sampai ada sahabat Nabi bertanya, wahai fulan, ya, kalau ada perempuan yang mengikat rambutnya dikepang, lalu dia mau mandi wajib, mohon maaf, apakah ikatannya mesti dibuka atau cukup disiram saja? Lalu kata sahabat Nabi menjawab, ikatannya mesti dibuka, lalu kemudian baru disiram. Jadi masalah orang bertanya ke satu ustadz lalu menanyakan pertanyaan yang sama ke ustadz lain, itu sesuatu yang biasa, bukan mau mengadu domba. Dia mau tanya, jawabannya bagaimana. Lalu kemudian orang yang bertanya ini bertanya lagi kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman. Kita memanggil Aisyah itu ibu kita, karena istri Nabi itu ibunya orang beriman. Siapa yang mengejek istri Nabi, berarti dia mengejek ibunya sendiri. Kalau ada orang di Indonesia, di dunia ini yang mengejek Aisyah, maka kita wajib marah, sama seperti ibu kita diejek. Lalu kemudian orang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman Aisyah radhiyallahu anha, ya, bagaimana kalau ada perempuan rambutnya dikepang, diikat, lalu kalau dia mandi apakah wajib dibuka? Kata Aisyah, cukup disiram saja, tidak wajib dibuka. Kalau dia buka bagus, tapi kalau dia tidak mampu membukanya, ya kalau mandinya sekali, kalau 1 hari sampai 3 kali, masa mesti dibuka terus? Maka dia boleh menyiram saja, yang penting kena air semua. Tapi tadi saya bertanya ke sahabat Nabi, yang satu mengatakan mesti dibuka, kenapa tidak dia katakan digundul saja sekalian? Itu menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha hafalannya kuat, otaknya cerdas, dan dia tidak hanya sekedar hafal, tapi dia juga faham. Orang yang faham itu laki-laki disebut dengan faqih. Kalau perempuan faqihah, dia seorang yang faqih dalam keilmuannya. Mudah-mudahan anak perempuan kita pun juga belajar agama, hafal Al-Quran, terjaga kehormatannya, dan dia bisa mengajarkan ilmu yang baik untuk umat dan bangsa ke depan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallah. Tidak ada amal yang paling disukai Allah dari manusia pada hari nahar. Hari nahar itu maksudnya tanggal 9 itu hari Arafah, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari nahar. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari nahar. Bisa diingat? Ingat baik-baik, karena ini akan keluar pada UAS, ujian akhir semester. Tanggal 8 hari nahar, tanggal 8, saya sendiri pula yang lupa. Tanggal 8 hari Tarwiyah, ketika semua jamaah haji menuju Mina, hari Tarwiyah namanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan berangkat haji, amin ya Allah. Tanggal 9 hari Arafah, karena semua jamaah berkumpul di padang Arafah. Malam yang paling mulia sepanjang tahun, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun malam. Tapi kalau siang, siang yang paling mulia adalah 9 Zulhijjah. Kita
di Nunukan pada tanggal 9 Zulhijjah, insya Allah melaksanakan puasa Arafah. Amin. Bagi yang bapak ibu sanggup melaksanakan puasa Arafah, bapak-bapak membangunkan istrinya untuk masak sahur puasa Arafah. Apa keutamaannya? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadisnya sahih, ada dalam sahih Muslim. Tapi ingat, yang dihapuskan itu dosa, bukan utang. Jangan nanti habis puasa Arafah ditagih orang, gimana utangmu? Dihapuskan setahun yang lalu dan akan datang. Siapa yang ngomong? Ustadz Somad. Enggak betul. Makanya saya tadi sudah bilang di awal, kalau ngantuk jangan dengar pengajian, tidur. Untuk apa kami datang kalau cuma untuk tidur? Ya memang datang untuk tidur. Dapat pahala, dapat. Pahala apa? Pahala tidur. Tapi kan kami mau dengar pengajian Ustadz. Kalau mau dengar, dengar baik-baik. Tapi kalau kami tidak bisa dengar, jangan khawatir, karena ini direkam dan bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, lalu kemudian sampai mana tadi? Puasa tanggal, saya ingat, cuman ngetes jamaah aja. Puasa tanggal 9, menghapuskan dosa yang lalu dan setahun akan datang. Itu dosa kepada Allah yang kecil-kecil. Adapun dosa kepada tetangga, rantangnya belum dipulangkan, utang belum dibayar, tidak bisa ditebus dengan haji ke Baitullah, tidak bisa dengan tahajud semalam suntuk kakinya bengkak, tidak bisa dengan puasa Nabi Daud. Jangan puasa Arafah 1 hari, puasa Nabi Daud 15 hari dalam sebulan, tidak bisa. Mesti minta maaf. Apakah mau bapak ibu memaafkan silap salah saya selama ini? Nggak ada yang mau. Daripada mencari orang Nunukan di padang mahsyar, lebih baik datang ke Nunukan meminta maaf. Betul? Ini jemaah ini datang mau melihat mana orang yang menghabiskan paket kami 3 giga itu. Inilah dia Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ini selalu mengajarkan adab lebih tinggi daripada ilmu, akhlak lebih tinggi daripada pengetahuan. Kenapa Ustadz pagi ini tidak berakhlak? Banyak orang tua duduk di bawah, kok Ustadz duduk di atas? Tidak salah saya, panitia yang ngasih. Saya duduk di sini karena biar supaya saya kalau tausiah itu kan jalan-jalan. Kalau saya jalan ke sana kemari, yang susah itu kameramen, dia ngikuti ke sana. Nah, maka diikat saya duduk di kursi. Kenapa dibuat tinggi? Biar supaya bagus, pencahayaannya bagus, cantik. Ini masjid luar biasa bagus. Saya banyak juga tausiah di beberapa masjid, lampunya bagus tapi mati. Di Masjid Al-Mujahidin, Al-Mujahidin betul? Al-Mujahidin Nunukan ini bagus, kipas anginnya ke mana-mana, sehingga kalau nggak tahan bisa kentut masuk angin orang di sini. Ada TV-nya, ada layarnya, bagus semua, ada semuanya lengkap. Gambar pun, gambar saya yang paling besar, kalah ibu bupati, bapak wakil bupati. Jangan salahkan saya, ini salah panitia juga ini. Mudah-mudahan panitia yang sudah bersusah payah membuat acara ini hingga terselenggara, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ustadz Somad kenapa mendoakan panitia saja? Ketika kita mendoakan orang lain, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kamu dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Maka sering-sering mendoakan orang lain, jangan doakan yang tidak baik. Ini kadang orang kalau melihat orang lain dapat nikmat, doanya nggak baik, ya Allah matikan dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke 6 bulan. Jangan, dia lebih dulu mati. Yang mendoakan itu lebih dulu mati, yang didoakan nggak mati-mati. Nah, maka doakan yang baik-baik. Itulah mengapa saya mengajak Bapak Ibu semua mendoakan yang baik. Mulut yang mengatakan amin, kabulkan ya Allah, maka malaikat membalas amin, kabulkan juga doa dia, dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Maka jangan pernah lupa mendoakan yang baik. Jamaah doakan. Saya yakin dan percaya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ini hari terakhir saya tablik akbar di Kalimantan Utara. Tadi malam kami di Sebatik, hari ini di Nunukan.
nanti malam kembali ke Tarakan. Kenapa Ustadz masih sehat, suara masih lantang, mikrofonnya bagus? Kenapa masih menggelegar? Ini karena doa orang Nunukan yang sudah tak berjumpa 5 tahun 3 bulan 20 hari. Ustadz kok ingat? Kan tadi di saya udah nggak ingat, tapi memang lama juga sudah saya rasanya di Nunukan. Jadwal ini kan banyak, ke sana kemari, ke Aceh, ke Papua, ke Ambon, saya udah nggak ingat. Terus saya tanya ke tim, kita kemana ini? Ke Nunukan. Nunukan itu yang mana ya? Kita pernah ke situ. Pernah Pak Ustadz, yang bupatinya kayak anak SMA itu katanya. Ada yang timnya ingat, saya nggak ingat. Timnya ingat. Oh iya, Nunukan, Kalimantan Utara, perbatasan, atasnya itu kan dekat arah ke Tawau, saya bilang. Iya. Itulah pertemuan kita. Sampai mana tadi ngajinya? Tanggal 9 itu puasa Arafah. Nah, tanggal 10 sehebat-hebatnya orang kalau mau puasa tanggal 10 nggak boleh. Haram hukumnya puasa tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari tidak boleh. Ada satu lagi Pak Ustadz lupa, kapan? 1 Syawal. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 haram hukumnya berpuasa. Setakwa-takwanya orang nggak boleh. Kenapa? Hari raya. Hari raya itu maksudnya apa? Hari makan. Nggak boleh hari raya itu kita nggak puasa. Oh iya betul. Nggak boleh kita hari raya itu nggak makan. Makanya makan. Setakwa-takwanya orang wajib makan. Saya nggak bisa makan daging Pak Ustadz. Telur ayam. Nggak bisa makan telur ayam, mati aja. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu semua sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada tanggal 10 ibadahnya inilah yang hadis kita kaji subuh ini. Ma'amila ibnu Adam, semua anak Adam, anak keturunan Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ini yang hadir ini semua anak keturunan Adam kan? Ada yang tidak keturunan Adam? Berarti keturunan monyet. Ustadz Somad jangan kasar ngomongnya begitu Pak Ustadz. Bukan kata saya, itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Kata dia manusia ini bukan berasal dari Adam, tapi menurut teori evolusi kata dia keturunan monyet. Tidak betul, ini bohong. Islam mengajarkan inni ja'ilum fil ardi khalifah, aku menciptakan di atas muka bumi itu makhluk bernama Adam alaihissalam. Jadi kita ini semua keturunan Nabi Adam. Kalau Habib itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'amila ibnu Adam, tidak ada amal anak Adam, maksudnya amal kita semua. Min amalin, amal yang baik. Yauman nahri, pada hari nahar tanggal 10, yang paling baik adalah min ihraqid dam. Ihraqid dam artinya menumpahkan darah. Yang dimaksud dengan menumpahkan darah adalah menumpahkan darah kambing, darah lembu, darah kerbau, darah sapi, darah onta. Itu yang disebut dengan ibadah kurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah, nanti hewan kurban yang disembelihnya itu akan didatangkan hari kiamat. 3, biquruniha, tanduknya, wa as'ariha, bulunya, wa azlafiha, kukunya. Tanduk, bulu, kuku. Kenapa yang didatangkan itu tanduk, bulu, dan kuku? Kenapa tidak didatangkan dagingnya, hatinya, limpanya, jantungnya? Kenapa yang didatangkan itu tanduknya, bulunya, kukunya? Karena tanduk, bulu, dan kuku adalah sampah dibuang. Saya belum pernah lagi diundang jamaah Ustadz Somad, nanti selesai acara silakan datang ke rumah, ada gulai bulu. Belum pernah. Ustadz kami sudah masakkan, Ustadz suka makan sup kan? Ya, ini ada Ustadz, sup apa? Sup kuku. Nggak ada. Yang ada sup tulang, ada. Saya kalau dikasih sup tulang agak menolak. Masa tulang makan tulang? Bi quruniha, tanduknya, wa as'ariha, bulunya, wa azlafiha, kukunya. Apa maksudnya? Sedangkan sampah yang dibuang, bulunya, kukunya bersaksi. Apalagi dagingnya yang dimakan saudara kita fakir miskin.
Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Ketika disembelih, darahnya menetes jatuh ke tanah. Biasanya dialas pakai batang pisang batu bata. Bismillahi Allahu Akbar. Berapa lama darahnya itu menetes jatuh ke tanah? Tidak sampai 1, 2, 3 detik. Tik, jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat daripada tetesan darahnya. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darahnya menetes ke tanah, ampunan Allah sudah sampai kepada orang yang berkorban. Selama ini kita minta ampun kepada Allah, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Selesai sholat, Tuan Imam tadi mengajak kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus. Tapi yang paling bagus adalah cara beristighfar, meneteskan darah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Kita sudah dapat ampunan Allah. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki sehingga nanti bisa berkurban insyaallah. Amin. Fatibu biha nafsan, sucikan, bersihkan diri kamu dari dosa-dosa dengan berkurban. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah absen berkurban walau sekalipun. Dia tiap tahun kurban. Adik-adik yang masih muda, mudah-mudahan bisa berkurban tiap tahun insyaallah. Doakan supaya Ustadz Somad, anak cucu keturunannya, dan kita semua bisa berkurban tiap tahun insyaallah. Amin. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, duitnya banyak, mampu, walam yudha'i, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nabi marah, Nabi ngancam, siapa yang punya duit nggak mau berkurban, jangan datang kemari. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman itu berarti hukumnya wajib, maka kurban itu hukumnya wajib menurut hadis ini. Mana hadis dalil lain? Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Maka karena Nabi tidak pernah meninggalkan kurban, setiap tahun berkurban terus, maka begitu hukumnya wajib karena muwazabah. Muwazabah artinya terus menerus, tidak pernah ditinggalkan. Sesuatu yang dilakukan Nabi terus menerus tidak ditinggalkan, maka hukumnya wajib. Hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram. Orang yang tidak berkurban berarti berdosa, maka berkurban hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Baru agak lapang dada sedikit. Oh, mazhab Hanafi ternyata. Makanya kalau dengar ceramah Ustaz Somad jangan sampai koma, sampai akhir, sampai ujung. Yang tadi jantungnya udah mau meletup, wajib Hanafi. Aduh, agak lapang sedikit. Mazhab Syafi'i Pak Ustaz, sunat muakkad. Alhamdulillah, mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Loh, nabinya kan satu Pak Ustaz ya, nabinya satu. Kok bisa hukumnya berbeda? Karena ulama berijtihad berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu mazhab Syafi'i itu kok bisa sunat muakkad? Ya hadis juga dalilnya. Mana hadisnya? Salasatun hunna alayya faraidu, ada 3 perkara bagi saya wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu tidak wajib, hanya sunat saja. Itu namanya sunat muakkad. Masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sunat. Masuk masjid, sholat sunat qabliyah subuh, sunat muakkad. Masuk masjid, sholat subuh, wajib. Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat saja. Sholat sunat pun tidak sama. Ada yang sholat sunat tidak muakkad, tidak terlalu ditekankan, tapi ada sholat sunat yang muakkad, diantaranya qabliyah subuh, jangan sampai tinggal.
Tadi Ustadz Somad kami lihat masuk masjid terlambat. Iya. Tadi Ustadz Somad sholat sunat 2 rakaat. Betul. Sholat sunat apa tadi itu? Saya sholat sunat tahiyatul masjid. Loh, berarti Ustadz Somad tidak qobliyah subuh. Saya sudah qobliyah subuh di hotel. Kenapa Ustadz sholat sunat qobliyah subuhnya di hotel? Saya khawatir dalam beberapa kali kejadian sampai masjid langsung sholat subuh, ketinggalan qobliyah subuh. Maka saya tadi langsung qobliyah subuh di hotel, supaya kalau sampai ke masjid, kalau udah ada tanda-tanda sudah mau sholat, bisa langsung sholat. Ternyata ada kesempatan sholat sunat 2 rakaat. Karena sudah qobliyah subuh, saya tahiyatul masjid saja. Kalau misalnya terlambat masuk masjid, jamnya tertulis 2, loh kok mudah sekali foto saya. Siapa yang mengedit ini? Kalau masuk masjid, waktunya tinggal 2 menit. Kebetulan jamnya ada pakai jam iqamat 2 menit. Tik, 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 2 menit. Apakah tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kalau Ustaz Somad nanya, jamaah nggak usah stres, nggak usah pusing, jangan dijawab. Karena kalau saya nanya, itu saya jawab sendiri. Ketika kita masuk masjid, waktu tinggal 2 menit, apakah kita tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kenapa? Karena kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau qobliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Jangan besok pas mau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya nanya, abang nggak ke masjid? Nyantai aja, tunggu aja kira-kira 2 menit lagi mau komat. Loh kok nyantai? Ya kata Ustadz Somad kan, ini salah, saya nanti disalahkan orang. Yang paling bagus datang ke masjid sebelum azan, tahiyatul masjid, duduk zikir, baca Quran, iktikaf. Setelah azan, sholat sunat qabliyah. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Allahus Asmaul Husna itu As-Somad. Sedangkan ini adalah Abdus Somad, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Lalu kemudian pahala qobliyah subuh, rakaat al-fajri qobliyah subuh, nama lainnya sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar dengan qobliyah subuh sama, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena saya khawatir takut ketinggalan, maka saya 2 rakaat di hotel, supaya kalau sampai ke masjid langsung sholat subuh tidak berkecil hati. Bapak ibu yang tadi tidak qobliyah subuh, qobliyah subuhnya boleh diqadha kapan? Nanti selesai sholat isra, sholat qobliyah subuh diqadha. Kenapa? Karena Nabi mengqadha qobliyah subuh, mengganti, saking tidak mau tinggalnya qobliyah subuh. Itu namanya sunnat muakkad. Yang tadi ketinggalan qobliyah subuh, mudah-mudahan besok masih hidup sehingga bisa laksanakan qobliyah subuh. Yang qobliyah subuh tadi nanti bisa diganti setelah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kurban tadi? Maka menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, 3 mazhab sunat muakkad. Tapi mazhab Hanafi wajib. Yang negara mazhab Hanafi itu sekarang di mana aja Pak Ustadz? Turki, India, Pakistan, Bangladesh, sebagian Mesir. Makanya dulu waktu kami kuliah di Mesir, itu anak-anak yang dari Turki, dari India, dari Bangladesh nabung punya uang, wajib berkurban. Mereka berkurban semua wajib. Datang kita yang dari Indonesia wajib menghabiskannya. Kami wajib, kata mereka dari India, Pakistan. Kalian? Kami sunat muakkad, alhamdulillah. Nah, ini tentang masalah perbedaan pendapat. Kenapa Ustadz jelaskan di sini? Mana tahu nanti ada ustadz yang berceramah berkurban itu wajib, wajib. Dia nggak salah, karena kebetulan dia belajarnya di India. Pas ditelusuri kuliah-kuliahnya, dia tamat dari mana? Rupanya dari Lucknow, India, dari Aligarh, India, dari Darun Nadwah, India, Nadwatul Ulama,
Ini semua mazhab Hanafi. Sedangkan Ustaz Abdul Somad memakai mazhab Syafi'i. Kira-kira orang Nunukan ini mazhab apa ya? Saya tadi diminta Pak Imam untuk maju jadi imam sholat subuh. Saya nggak tahu ini orang Nunukan ini mazhabnya apa. Maka saya pura-pura batuk untuk menjaga adab, jangan sampai salah adab. Maju Pak Imam. Oh, saya tahu imam kita mazhab Syafi'i. Dari mana Ustaz tahu imam mazhab Syafi'i? Dari dua tanda. Pertama dari bismillahnya. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mazhab Hanafi. Saudi Arabia itu Pak Ustaz, Saudi Arabia mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau Maroko, Ustaz kan kuliah di Maroko 2 tahun. Iya, Maroko mazhabnya Maliki, nggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim. Hanafi dan Hambali mazhab Maliki nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, ya kemarin ada di kampung kami imam baru langsung qul huwallahu ahad. Itu mazhab apa Ustaz? Itu namanya mazhab grogi. Pertama kali maju jadi imam lupa Al-Fatihah, batal sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah batal sholatnya. Masya Allah, imam kita luar biasa bacaannya, hafalannya. Maka anak-anak bapak ibu datang bawa ke masjid Al-Mujahidin Nunukan, ajarkan tahfiz Quran, storkan hafalan Quran, perbaiki bacaan idgham ikhfa gunnah qalqalah. Jangan sampai ada anak Nunukan yang tidak bisa baca Quran. Siap bawa anak-anaknya untuk belajar Quran? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, lalu kemudian disembelihlah hewan kurban. Yang paling bagus hewan kurbannya itu dibeli dari sejak tanggal 1 Zulhijjah, ditambatkan di dekat rumah seperti sunnah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih makan. Di Maroko itu dari mulai tanggal 1 Zulhijjah orang sudah mulai bawa kambing, ditambatkan di dekat rumah. Ada jual rumput kering. Jadi masyarakat banyak jual rumput kering di pasar-pasar untuk ngasih makan kambing. Selesai sholat Idul Adha pagi tanggal 10 pulang ke rumah. Beda Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri habis sholat subuh langsung makan lontong sayur 3 mangkok balas dendam 30 hari nggak sarapan. Tapi Idul Adha habis sholat subuh nggak ada makan, nggak ada minum. Tetangga saya Pak Ustadz nggak makan nggak minum tapi 3 batang. Jangan. Ini kita tahan hawa nafsu habis sholat subuh, tapi hukumnya sunnah, bukan wajib. Ada juga saudara kita kalau dia nggak masuk 1 batang meninggal. Ini apa boleh buat? Maka ini wajib dia masuk 1 batang. Kalau tidak dia meninggal. Lalu kemudian habis sholat subuh bersiap-siap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Banyak. Biasanya di masjid-masjid kita dari mulai maghrib sampai subuh nggak berhenti takbir, semangat luar biasa. Pas kita ke masjid nggak ada orang. Kok ada? Rupanya flash disk. Jangan sampai flash disk. Nanti kita khawatir flash disknya masuk surga.
orangnya masuk neraka. Maka latih anak-anak kita untuk bertakbir dari mulai maghrib, petang, malam, tanggal 9 sore sampai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari takbir non-stop. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di masjid, di mana-mana. Ibu-ibu yang sambil masak rendang, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cicip juga garamnya, jangan sampai nggak ada. Nah, ini kadang banyak orang bertakbir hanya di rumah saja. Bapak yang kebetulan mau silaturahim sama teman-teman, sama kawan-kawan, bawa motor takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas lampu merah jumpa sama kawan, agak kareba, la ilaha illallah. Madeceng. Nah, lalu kemudian setelah pulang dari sholat Idul Adha, ambil hewan kurban, arahkan ke arah kiblat, kepalanya ke sebelah kiri, kakinya ke sebelah kanan, bismillah, Allahu Akbar. Pisaunya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Kalau dari atas ke bawah, darahnya naik ke atas. Makanya selalu ditutup pakai daun pisang, karena pisaunya yang dari atas ke bawah. Tapi kalau di bawah ke atas, dari bawah naik ke atas, nah itu darahnya turun ke bawah ke ujung pisau. Saya teori aja. Saya ini orang yang paling lembut hatinya, nggak pernah seumur hidup motong ayam, nggak sampai hati saya melihat ayam itu mati. Saya ini suara aja menggelegar, tapi kalau masalah motong ayam pun saya nggak sampai hati. Jadi Ustadz tadi ceramah katanya motong teknisnya begini. Memang saya pernah motong karena saya ikut pelatihan bersama Juleha. Juleha itu perempuan Pak Ustadz, juru sembelih halal. Pelatihan, Ustadz Somad, Ustadz jangan cuma ceramah aja, motongnya gini Pak Ustadz, dari bawah naikkan ke atas Pak Ustadz. Oke, siap. Selesai sholat Idul Adha saya diajak motong, Ustadz siap motong. Tentu kita malu bilang nggak siap kan, kita Ustadz siap saya bilang. Tapi dalam hati saya, ya Allah mati lagi sekali. Oh, tapi karena kamera sudah menyala, oke Ustadz, 1, 2, 3, siap potong, siap saya bilang, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada videonya, cari di YouTube, cari Ustadz Somad motong kurban, ada, masih ada, insyaallah. Oh, motong kurban. Wal awwal wal akhir, itulah yang pertama dan terakhir. Hanya untuk konten aja. Setelah itu saya tidak berani. Maka Bapak yang punya keberanian memotong, segera buat pelatihan, hubungi sahabat-sahabat saya dari juru sembelih halal, maka mereka akan mengajarkan cara potong yang baik. Bagi yang sudah ikut pelatihan, alhamdulillah. Untuk pertama, ke batang pisang aja dulu. Batang pisang. Jangan langsung ke sapi. Takutnya sapinya nggak mati, Bapak pingsan. Ada orang punya keberanian luar biasa, tapi nggak punya ilmu. Potong. Begitu selesai dipotong, dibuka talinya, sapinya tegak lagi. Kenapa? Rupanya yang putus baru urat makan. Urat napasnya belum putus. Itu menyiksa binatang. Begitu dibuka talinya, sapinya berdiri. Langsung dipanggil Ustadz minta ruqyah. Katanya sapinya diganggu jin. Kata jin, kami nggak pernah ganggu sapi. Katanya. Maka urat napas sama urat makan mesti putus dua-duanya, ditarik dengan pisau. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, pisaunya mesti tajam. Kalau Bapak nanti ke Pekanbaru, singgah ke rumah saya, itu banyak sekali golok-golok di atas itu. Lebih 20 biji golok. Dan tidak pernah dipakai. Untuk apa? Mempersiapkan kalau ada maling masuk. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tujuannya karena banyak jamaah yang mengasih, mereka tahu saya suka golok, dikasihnya hadiah. Cara mengetes tajamnya, ambil kertas,
Kalau dia sudah tajam seperti pisau silet, maka itu tajam. Jangan seperti tahun-tahun lalu viral video motong kambing, sapi pakai pisau dapur, nggak putus-putus, menyiksa binatang. Menyasah asah pisaunya jangan di depan mata kambing. Ada seorang sahabat Nabi mengasah pisau di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu membuat kambing ini mau mati berkali-kali? Jangan asah pisau di depan mata kambing sapi. Pucat kambing itu. Agama Islam ini agama yang rahmatan lil kambing. Kambing tidak boleh ditakuti, sapi tidak boleh ditakuti. Kalau kambing, sapi saja tidak boleh diteror, apalagi suami. Jangan sampai nanti diambil golok kurban. Bang, ini golok kurban, awas. Wal yuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih zabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Sekali tarik, putus dua urat, habis darahnya keluar. Karena di darah itulah segala bakteri, penyakit. Sekarang banyak binatang yang tidak disembelih dengan baik, binatang yang mati karena tersedak. Diambil air keran, diputar, dimasukkan selang ke mulutnya, akhirnya binatang, sapi, kerbau, lembu, kambing mati tersedak. Kenapa mereka melakukan itu? Supaya dagingnya berat, supaya di dalam daging itu ada darah, ada air. Maka zolim, aniaya, haram. Wahai pedagang daging, rumah potong, jangan kalian lakukan. Makan duit haram, ittaqu zulma, jangan zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sekarang ada lagi alat namanya, tulisannya stunning, macam pistol tapi nggak ada pelurunya, dia hanya besi di ujung. Itu kalau ditembakkan ke kening sapi, tup, kena otak kecilnya, sapi langsung tumbang, langsung mati. Kalau skalanya di atas 7, dia ada skalanya 7, 8, 8, 9 kena otak mati. Boleh dipakai menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya stunning yang skala 7. Kalau 7 itu dia tak sampai mati, hanya sekedar bodoh aja. Sapi yang dari Australia, yang tidak pernah diikat, yang hidupnya di alam bebas, itu liar seperti banteng. Maka ditembak otak kecilnya, setelah ditembak dia bodoh, supaya mudah dipotong. Ada juga ibu-ibu yang minta belikan stunning ini dipakai untuk suaminya. Setelah ditembak dia bodoh. Abang, saya mau arisan, cuci pakaian, pel lantai, dah abang. Iyalah. Itu kalau ada bapak-bapak seperti itu berarti udah kena stunning. Tidak boleh menembak sapi otak kecil sampai mati, tidak boleh. Tidak boleh disetrum pakai listrik, mati, nggak boleh. Maka dalam cara Islam diutuk. Makanya dulu ada penyakit namanya medco. Med gila, ko sapi, medco sapi gila. Kenapa bisa sapi gila? Karena orang barat sapinya tidak dipotong, darahnya menggumpal di dalam daging, dagingnya diiris langsung diletakkan di atas api, tidak matang, tidak dicuci, lepak dimakan, barbecue. Setelah itu langsung sapi gila. Coba kalau dipotong, bismillahi Allahu Akbar, darahnya keluar, dicuci bersih, karena darah najis, haram. Darah kena kain, mesti dicuci. Darah najis, tidak boleh dimakan. Darah ditumpuk dalam piring, dikeringkan, dipotong, ditoco, haram, tidak boleh. Hurriman alaikumul maitatu, haram makan bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, babi, wal munkhaniqatu, binatang tercekik, terpukul, tertanduk, wa ma akalas sabu'u, dimakan binatang buas, kepalanya putus, badannya tinggal, diterkam harimau, rusak, tidak boleh. Begitulah Islam mengajarkan kita, fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu. Nah, setelah disembelih, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dibelah, diambil hatinya. Kenapa diambil hatinya? Karena Nabi makan hati hewan kurbannya. Kenapa tidak dagingnya? Karena kalau dagingnya prosesnya lama, mengkulitinya lagi. Ambil hatinya, potong, cuci bersih, kasih dengan limau jeruk,
lalu kemudian kasih garam, bakar, makan. Itulah makanan pertama di hari kurban yang paling afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Fakulu minha. Ustaz, kalau saya berkurban boleh saya makan daging kurban saya? Coba tengok bunyi ayatnya. Fakulu, perintah, makanlah. Maka yang paling afdal adalah kita makan hewan kurban kita itu hatinya. Setelah itu sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin. Ini yang paling afdal. Makanya nanti kalau ada jamaah Masjid Al-Mujahidin Nunukan, pas ditanya, Pak, Bapak kurban? Ya. Bapak mau dagingnya? Bapak, ini kupon untuk Bapak. Bapak dapat 2 kupon ya. Ini kupon sebagai peserta, ini kupon sebagai masyarakat. Saya nggak mau kuponnya. Terus saya mau dagingnya aja. Yang paling bagus Pak, yang paling bagus Bu, jangan diambil, serahkan semua ke fakir miskin. Tapi kalau dikasih, diterima. Ustadz sendiri kalau dikasih nggak ada tolak daging, yang ada tolak bala. Jadi daging kambing, daging sapi boleh. Jadi boleh dimakan Pak Ustadz, memang disuruh Allah Ta'ala. Yang haram itu yang mana? Yang haram itu kalau kurban nazar. Kurban nazar nggak boleh. Ya Allah, saya bernazar, nanti kalau anak saya lulus PNS saya berkurban ya Allah untuk fakir miskin. Tapi kalau nggak lulus sampai mati saya nggak berkurban. Itu nggak boleh. Kurban nazar itu namanya kurban wajib. Kurban itu sunnah, tapi karena sunnah menjadi nazar, menjadi wajib, haram dimakan. Kalau nazarnya untuk fakir miskin, serahkan semua. Yang haram itu yang mana? Lebih dari 1/3. Jadi boleh dimakan paling banyak 1/3. Ini kambing, bagi 1/3 untuk keluarga di rumah, 1/3 untuk jiran kawan tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Tapi jangan gara-gara ini nanti pas rapat sama jamaah panitia kurban kena gara-gara ceramah Ustaz Somad, saya minta 1/3. Kalau sudah kebiasaan kita dapat 2 kupon, 1 kuponnya sekilo, sekilo setengah, setengah kilo, ya udah cukup lah itu, jangan sampai minta 1/3. Ini sekarang banyak juga jamaah ini datang ke masjid bawa kambing. Pak Ustadz, ketua panitia, iya, ini kambing saya tolong urus. Setelah dipotong antarkan ke rumah, dagingnya, kepalanya, ekornya, kulitnya. Kalau ada jamaah model begini, Bapak ketua panitia jangan marah-marah, kasih tahu sama dia, bawa kambingmu, potong sendiri, makan sendiri, mati kau sendiri. Ini kita kan bermasyarakat. Aslinya Nabi ambil potong sendiri, tapi karena saya sibuk tidak sempat, maka saya perlu bantuan panitia. Itulah asal usul, asal muasal kronologis munculnya panitia kurban. Assalamualaikum Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Mujahidin Nunukan. Ya, saya nggak sanggup beli kambing. Bapak bisa carikan kambing? Bisa Pak Ustadz. Kami tinggal hubungi www.kambing.com. Bisa tolong bawakan kambingnya? Bisa. Bisa tolong carikan tukang potong? Bisa. Maka ada transportasi, nyari, survei, bawa, jaga malam, tukang potong. Makanya dalam uang iuran itu akadnya tolong diperbaiki. Ini untuk kurban saya. Nanti uangnya kalau sisa mesti dikembalikan. Lalu bagaimana caranya? Ini uang kurban saya beserta operasional tunai. Operasional itu untuk apa? 3. Untuk survei dan mencari kambing, sapi, lembu, kerbau. Untuk membawa transportasi dari daerah ke masjid, kan tidak langsung dipotong, ada jaga malam, uang kopi, uang yang jaga itu diambil dari uang operasional. Kalau di tempat saya sekarang iurannya 2,9 juta. Dinunukan berapa sekarang Pak Imam? 3 juta. Masya Allah, itu pasti sapinya terbuat dari emas. Nah,
3 juta itu tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Saudara kita di Papua bisa lebih mahal lagi, yang ada di pegunungan. Nah, ini tergantung daerah yang kebetulan banyak ternak bisa lebih murah sesuai dengan masing-masing. Mudah-mudahan yang penting dibukakan pintu rezeki insyaallah, amin. Ini 3 juta untuk saya, 3 juta untuk istri saya, 3 juta untuk anak saya, 3 juta untuk almarhum. Bagus, the best, mantap. Nabi SAW kurbannya bagaimana? Nabi sembelih unta 63 ekor. 1 ekor, 2 ekor, 50 ekor, 63 ekor. Pisaunya masih tajam, dia serahkan kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Ali motong lagi 37 ekor. Sayyidina Ali 37, Nabi 63. Pertanyaannya, berapakah sapi, lembu, kurban onta Nabi Muhammad SAW? Kalau tuan berteman-teman dengan teman ke Tanjung Katung, memang susah. Kalau jamaah belum sarapan, memang susah diajak berhitung. Nabi 63 ekor, Sayyidina Ali 37, 63 tambah 37, 100 ekor. Jadi kalau bapak ibu mau ikut sunnah Nabi SAW, berkurbanlah 100 ekor onta. Amin. Dari bunyi aminnya nggak yakin saya. Mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki, anak-anak kita nanti berkurban 100 ekor sapi limosin dari Australia. Amin. Begitu. Ini sekarang viral video artis orang kaya kurban 1 sapi limosin harga 1 miliar. Upil. Nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi. Tapi mereka udah mau berkurban, itu udah the best, sudah bagus. Mudah-mudahan tetap dikasih motivasi. Artis-artis, pejabat-pejabat, orang-orang kaya makin banyak. Tapi jangan kau sangka kurban itu sudah banyak. Karena kalau dibandingkan kurban Nabi, Nabi berkorban 100 ekor sendirian. Itulah dalil bahwa kurban Nabi tidak pernah absen setiap tahun. Kenapa? Karena waktu dia motong 63 ekor. Sahabat Nabi tidak tahu rahasia kenapa 63 ekor. Setelah Nabi meninggal baru mereka tahu. Kenapa berhenti pada angka 63? Ternyata Nabi meninggal umur 63 tahun. Nanti bapak ibu, kalau kebetulan ada orang nunukan yang punya 100 ekor, ibu lihat bapak berhenti di angka berapa. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira Nabi Muhammad itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. 100 ekor onta sendirian, orang kaya. Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad. 1 ekor sapi dibagi 7, sapinya kurus. Pas rapat sama panitia bolak-balik, tolong saya antarkan dagingnya, pahanya, kepalanya, ekornya. Makan aja lah sendiri. Kita ini berkurban ini bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat. Apalagi yang di perkotaan yang udah sering makan daging, jangan lagi ambil itu dagingnya, kirimkan ke desa, perkampungan, suku terasing, saudara kita yang berdakwah di pedalaman, kirimkan. Kenapa? Inilah dari ibadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salat, setelah salat Idul Adha maksudnya, wanhar, dan berkurbanlah. Dianjurkan membawa anak dan istri waktu berkurban, ramai. Tujuannya untuk apa? Syiar, supaya orang-orang yang lemah imannya melihat hari raya kurban ramai. Umat Islam ini ternyata ramai juga kalau hari raya kurban, ya, mau ngambil kupon. Kalau sholat subuh aja yang sunyi ternyata. 2 tujuan ramai-ramai ibadah kurban. Yang pertama intern ke dalam, yang kedua ekstern keluar. Ekstern keluar, orang-orang yang menyepelekan Islam ketika melihat orang ramai, hati-hati, umat Islam ini ramai, hati-hati, dia bawa golok berdarah-darah. Tapi ternyata dia tidak ekstrem, dia tidak radikal. Kenapa? Karena dagingnya dia bagi semua ke tetangganya. Ustaz, ya, tetangga saya ada yang non muslim, nggak Islam Pak Ustaz, apakah boleh kami bagi hewan kurban? Boleh memberikan hewan kurban dagingnya kalau si Islam dapat 1 bungkus, yang tidak Islam juga bagikan. Mana dalilnya?
Dalilnya adalah ketika Asma punya ibu tidak Islam dan dia bertanya ke Nabi, "Afa asiluha? Boleh saya silaturahim dengan saudara saya, keluarga saya, ibu saya tidak Islam?" Kata Nabi, "Siliha, silakan silaturahim." "Boleh saya kasih dia hadiah?" Kata Nabi, "Berikan dia hadiah." Itu dalil boleh memberikan kurban, tapi zakat tidak boleh. Kenapa zakat tidak boleh? Karena zakat hukumnya wajib, sedangkan kurban adalah terhitung sama dengan sedekah sunnah. Jadi jangan sampai nanti orang Islam dinunukan, yang Islam dapat daging, dapat daging, dapat daging, yang tidak Islam dapat juga bungkus isinya lemaknya semua. Tidak boleh, kita mesti bersikap adil. Inilah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidak hanya lil muslimin, lil alamin. Yang tidak Islam dinunukan, ada orang tidak Islam, bagikan. Ini sebagian daripada syiar dakwah. Tapi jangan pula kebalikannya, semua yang tidak Islam dapat, yang Islam malah nggak dapat. Ini juga tidak betul. Jadi kalau kebetulan dapatnya sedikit, ya kita bagi-bagilah. Ini semua adalah kemaslahatan untuk kita bersama. Ada dua orang yang tidak boleh dikasih daging sebagai upah. Pertama, tukang jagal, tukang potong. Yang kedua, tukang kulit. Tidak boleh menjadikan daging sebagai upah. Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tidak boleh. Sebagai upah tidak boleh, sebagai hadiah boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah itu kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa, itu namanya hadiah. Kalau upah, dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat pisau ini naik ke atas. Ini tadi untuk sapi kan ya, ini leher kau berlanjut. Tukang potong jangan dikasih upah dari daging. Ini kepalanya sebagai upah, haram. Ini kulitnya sebagai upah, haram. Ini dagingnya sebagai upah, haram. Adapun panitia dikasih dua kupon. Ini kupon kamu sebagai masyarakat, ini kupon kamu sebagai hadiah, boleh. Tapi kepala tukang jagal, tukang kulit, dia mesti dikasih upah. Dari mana upahnya? Upahnya dari iuran awal tadi masuk biaya operasional. Jangan diambil dari masjid. Kenapa? Karena orang bersedekah untuk masjid, bukan untuk tukang kurban. Jangan pula diambil dari kulit. Kulit dijual, boleh kulitnya kami bagi Pak Ustaz. Man ba'ajil da'udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka dia tidak dapat pahala kurban. Akhirnya karena takut kulit hewan kurban ini dijual, digunting kecil-kecil, masuk ke kresek, dibagi. Hari kedua kampung kita bau bangkai, karena semua kulit dibuang, nggak ada yang bisa ngolah. Jadi kulit ini jangan dipotong. Kalau begitu dijual, katanya dijual nggak ada pahalanya. Gimana caranya? Merubah kulit jadi duit boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul ini kulit.com? Betul. Bisa olah kulit kami jadi gendang rebana, jadi beduk, olah kulit jadi kerupuk, bisa kami olah. Berapa harga satu kulit? 200. Ada 10 ekor, berarti 2 juta. Duitnya jangan lagi diambil. Masjid tidak punya hak, panitia tidak punya hak. Serahkanlah kepada fakir miskin. Fakir miskin, iya. Kamu mau ngambil kulit, kami nggak bisa ngolah kulit. Sudah jadi duit, mau? Mau. Bagikan ke fakir miskin. Ini teknis yang sifatnya tahunan. Yang lalu-lalu apa boleh buat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi untuk yang akan datang, kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Daging bertimbun, satu gunung daging semuanya, belum dibagi. Datang si ibu ngambil daging, datang si bapak ambil, cincang potong halus-halus, masak. Panitia, ayo kita makan daging. Daging siapa yang kau makan? Ini daging belum dibagi, berarti kau makan haram. Jadi kalau gitu kita pagi ini makan apa? Makan lontong. Oh nggak bisa, panitia kalau makan lontong dia nggak bertenaga. Gimana dia mau motong daging makan lontong? Jadi caranya bagaimana supaya menghalalkan daging yang dimakan ini? Caranya diminta kepada pemilik sapi yang pertama. Pemilik sapi pertama, Bapak Insinyur, Bapak Fulan, Bapak Dokter Andus, Bapak Kiai,
Bapak 7 orang pemilik sapi pertama. Iya. Boleh kami minta 5 kilo untuk sarapan pagi panitia pagi ini? Yang 6 setuju, ada 1 yang nggak setuju. Enggak, angkat golok. Boleh ya Pak ya? Boleh ya? Iya boleh. Karena mereka punya jatah sepertiga di situ. Jadi kalau daging itu beratnya 20 kilo, 21 kilo bagi 7, jadi ada masing-masing tuh jatah 3 kilo, diambil jatah dia itu sebagai sedekah supaya panitia jangan semena-mena. Karena ini adalah amanah, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita ambil, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad ini semua panitia mengundurkan diri. Besok unjuk rasa dinunukan, semua panitia kurban mengundurkan diri gara-gara ceramah Ustaz Somad mempersulit. Insya Allah ini semua untuk menjaga kita. Insya Allah mudah-mudahan penyelenggaraan hewan kurban tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah yang belum membayar setoran hewan kurban, bayarkan segera, setorkan segera. Ingat, malaikat maut sudah di pelabuhan. Jangan sampai nanti kita mau berkurban ternyata kesempatan sudah tidak ada lagi, meleleh air mata darah mau hidup lagi berkurban. Saudara kita yang meninggal kemarin itu mereka tidak tahu bahwa mereka akan mati, mereka akan menyangka hidup sampai sholat Idul Adha. Kita yang sekarang menyangka hidup sampai Idul Adha. Mohon maaf jangan tersinggung. Ada di antara bapak ibu ini yang yakin hidup sampai Idul Adha. Ustadz pun nggak yakin sampai Idul Adha, nggak tahu juga. Bisa jadi pulang dari sini masih tetap hidup, insya Allah. Masalah mati ini nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu dipikirkan. Betapa banyak yang diponis dokter mati, nggak mati-mati, dokternya mati duluan. Berapa banyak yang dikatakan orang sehat, jogging, habis jogging mati, habis olahraga mati. Nah, maka jangan sampai kita putus asa. Insya Allah kalau dilihat dari senyumannya, dari ketawanya bapak-bapak ibu pagi ini umurnya masih panjang. Tapi nggak tahu juga ya. Insya Allah yang penting niat panjang umur, murah rezeki. Insya Allah saya akan berkurban. Bagaimana kalau mati? Maka niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sekarang kita sudah sampai jam 6.20. Tadi saya mulai tausiah ini jam 6.15. Sekarang sudah jam 6.20. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, pemimpin kita adil dan amanah, Kabupaten Nunukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, rezeki berlimpah bisa berkurban di hari yang penuh dengan berkah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar. Insya Allah mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia. Nomornya 767 7777 227. Sekali lagi, BSI 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Haji Arwana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.